Mengenali tanda dan gejala kala 2. Melihat dan mendengar adanya tanda persalinan kala 2. Ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Ibu merasa adanya tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol, vulva dan spinterani membuka. Selamat siang, Ibu. Siang. Apakah ini benar dengan Ibu Nadia? Iya, benar. Saya perawat Desi yang akan merawat Ibu pada hari ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Bagaimana Ibu? Keluhan apa yang saat ini Ibu rasakan? Saya sudah mules-mules. Apakah sudah ada tekanan pada anus? Iya, sudah. Lalu, apakah Ibu sudah rasa ingin meneran? Iya, udah. Ya. Saat ini saya akan memeriksa Ibu terlebih dahulu ya, Ibu. Iya, Terima kasih, Ibu. iya. Perineum Ibu sudah tampak menonjol dan vulva Ibu membuka. Ibu sudah ada tanda-tanda mau persalinan. Saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Pastikan kelengkapan perawat, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan. Yang pertama, ada bak instrumen besar yang berisi duk steril, selang kateter, tali pusat, gunting episiotomi, 2 klem, setengah kohar, dan gunting tali pusat. Bak instrumen, spuit 1, 3, 5, dan 10 cc. 2 buah bengkok, kom yang berisi kapas DTT, obat esensial alkohol swab, aquabides, tensi, tromol, sarung tangan, Linex, korentang, sarung tangan steril, betadine, termometer raksa, dan stetoskop. Selanjutnya, ada safety box underpad, 2 buah handuk, bedong bayi, dan perawatan bayi, kain bersih, dan baju bersih ibu, alat APD, head pinset, kom plasenta, air klorin, dan air DPT, sepatu bot, dan kotak sampah non-infeksius, dan kotak sampah infeksius. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah yang keempat, memakai alat pelindung diri. Yang pertama, memakai celemek. Yang kedua, memakai topi. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, memakai kacamata. Yang kelima, memakai sepatu. Menyiapkan speed dan memasukkan ke dalam partusit. Menyiapkan oksitosin. Langkah kelima, memakai sarung tangan dapat pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Langkah keenam, memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik.
Kemudian, masukkan sip ke dalam partusit, lalu menggunakan sarung tangan berikutnya. Mendekatkan bengkok, menyiapkan setengah koher. Menyiapkan kapas DPT. Langkah yang ketujuh, membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DPT. Maaf ya Ibu, saya bersihkan terlebih dahulu. Yang pertama biomayor kanan, kemudian biomayor kiri, kemudian biomayor kanan lagi, kemudian biomayor kiri, tesinium, perineum hingga ke anus. Langkah ke-8, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Yang pertama, lakukan inspeksi pada area vagina ibu. Vagina ibu tidak ada varises, kemudian tidak ada luka paru dan tidak ada udem. Kemudian masukkan jari secara observatif mulai dari masukkan jari telunjuk. Nah, ibu tahan sedikit ya, ibu tarik nafas. Kemudian masukkan jari telunjuk secara perlahan lalu melakukan palpasi. Vagina ibu tidak ada benjolan, kemudian melakukan pemeriksaan dalam. Ya, porsional datar, kemudian pembukaan sudah lengkap, namun ketubannya belum pecah. Ibu di sini pembukaannya sudah lengkap, tetapi ketubannya belum pecah. Lalu saya akan melakukan amniotomi untuk memecahkan ketubannya. Apakah ibu bersedia? Iya. Baiklah ibu kalau begitu. Memecahkan ketuban, mengambil setengah koher, kemudian masukkan setengah koher secara perlahan. Masukkan bagian yang tajam menghadap ke tangan pemeriksa. Ibu tarik nafas ya Bu. Pindahkan tangan kanan di atas fundus untuk memastikan kontraksi uterus. Jika kontraksi uterus melemah, maka lakukan amniotomi. Arahkan setengah koher ke atas, kemudian torehkan secara perlahan hingga selaput ketuban pecah. Biarkan cairan ketuban membasahi tangan pemeriksa, kemudian keluarkan setengah koher secara perlahan dan letakkan di atas bengkok. Resentasi kepala ubun-ubun kecil berada di kiri depan, arah jam 1. Tidak ada tali pusat dan bagian kecil janin yang ikut turun. Penurunan kepala berada di HOT 4 dan tidak ada molase. Setelah yakin tidak ada penyulit, keluarkan secara perlahan obstetri. Ibu, saya keluarkan tangan ya Bu. Ibu tarik nafas ya Bu. Nilai air ketuban, ternyata air ketuban jernih. Langkah ke-9, dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Setelah itu, tutup kembali partuset. Langkah yang ke-10, periksa denyut jantung janin. Setelah kontraksi, uterus merendah atau merelaksasi untuk memastikan DJJ dalam batas normal. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksa dalam DJJ semua. Kemudian pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam patograf.
Dididik ibu 140 kali per menit. Beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian, bantu ibu untuk menemukan posisi nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif dan mendokumentasikan semua temuan yang ada. Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberikan semangat baik pada ibu dan meneran secara benar. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan. Sebelumnya pembukaan ibu sudah lengkap. Ibu dalam keadaan sehat. Ibu ingin ditemani siapa? Saudara. Oh, ibu ingin proses persalinan seperti apa, Bu? Setengah duduk, jongkok, atau seperti apa? Setengah duduk. Oke, baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Minta keluarga untuk membantu posisi meneran. Jika ada rasa ingin menekan atau kontraksi yang kuat, pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan, dan pastikan ibu merasakan nyaman.